semua, perkenalkan nama saya Pronari Soyai dengan NIM 1912000234. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah utama strategi pemasaran dan juga jenis-jenis dalam strategi pemasaran. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah utama dalam strategi pemasaran. Nah, langkah utama pertama itu kenali dulu pelanggan Anda. Mengidentifikasi target market dengan tepat akan membuat Anda menyusun strategi marketing Anda yang efektif. Nah, Anda juga bisa mengelompokkan target market Anda itu berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan juga tingkat ekonomi dan sosial. Terus yang berikutnya itu lakukan promosi. Nah, lakukan upaya promosi atau memperkenalkan produk bisnis Anda ini kepada konsumen. Usahakan agar promosi yang dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus dengan cara yang kreatif sehingga pelanggan Anda tidak merasa bosan. Terus yang ketiga itu pilih lokasi strategis. Hal ini menjadi faktor penting dalam pemasaran. Coba anda perhatikan outlet atau toko roti, toko Holland Bakery. Nah, ini dia selalu berada di lokasi yang strategis, seperti di jalan yang sibuk di mana trafik lalu lalang yang sangat tinggi. Nah, hal ini merupakan strategi yang dilakukan oleh Holland Bakery dalam membidik pelanggan potensialnya. Terus yang keempat itu gunakan internet marketing. Internet marketing juga ini salah satu strategi marketing yang sangat paling efektif. Nah, Anda juga bisa mengetahui selera pelanggan dan juga kebutuhannya dengan menempatkan bisnis pada platform di media sosial. Terus yang kelima itu menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, menurut saya itu memelihara pelanggan lama lebih mudah dibandingkan mendapatkan pelanggan yang baru. Hal ini dikarenakan karena biaya yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan baru 6 kali lebih besar dibandingkan memelihara kepercayaan kepada pelanggan yang lama. Terus yang keenam itu ada the power of focus. Nah, kekuatan fokus ini terbukti bisa mengantarkan Apple menuju kesuksesannya itu karena Apple itu dia fokus dengan sumber daya dan produk yang lebih sedikit namun inovatif. Nah, terus yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pemasaran. Jadi yang berikutnya ada jenis strategi pemasaran. Jadi di jenis strategi pemasaran ini ada 20 jenisnya. Yang pertama itu membangun brand, dan yang kedua itu SEO atau Search Engine Optimization, dan yang ketiga itu ada content marketing, yang keempat itu adalah email marketing, yang kelima itu ada inbound marketing, yang keenam pemasaran produk secara referral, yang ketujuh komunitas atau kegiatan offline, dan yang kedelapan itu menggelar kompetisi online, yang kesembilan eksklusif beta, dan yang ke-10 mengikuti event atau pameran, yang ke-11 itu mengadakan lomba, dan yang ke-12 itu fokus, yang ke-13 itu membakar uang. Jadi membakar uang ini itu kayak membayar iklan kemudian berharap mendapatkan banyak konsumen yang baru. Nah, yang ke-14 itu menggandeng brand yang lainnya atau brand dari perusahaan yang lainnya. Yang ke-15 itu memanfaat maksimal media sosial. Yang ke-16 pendekatan konten dengan customer journey. Yang ke-17 hindari memaksakan konten marketing. Yang ke-18 itu adalah influencer. Dan yang ke-19 adalah podcast, dan yang terakhir yang ke-20 adalah simpulan. Jadi situ dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abida Hasan. Saya ingin menjelaskan tentang segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik,
atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Lalu tingkatan segmentasi pasar itu ada 4. Yang pertama, pemasaran massal atau pemasaran tidak terdiferensiasi. Pemasaran massal adalah proses mengkomunikasikan produk ke seluruh pasar dengan satu strategi pemasaran, menggunakan kekuatan distribusi massa dan media massa. Pasar ini dikenal sebagai pemasaran yang tidak berdiferensiasi karena strategi ini tidak menargetkan segmen pasar individu. Lalu yang kedua, pemasaran produk tervariasi. Dalam pemasaran produk tervariasi atau pemasaran terdiferensiasi, pemasar membagi pasar menjadi segmen yang berbeda bergantung pada perilaku yang pembelian konsumen, persyaratan, daya beli, lokasi, dan tingkat usia. Lalu yang ketiga, pemasaran ceruk atau pemasaran. Pemasaran terkonsentrasi menargetkan segmen pasar yang spesifik dan terdefinisi dengan baik serta memusatkan semua upaya pemasaran pada segmen populasi yang kecil namun spesifik dan terdefinisi dengan baik. Lalu yang terakhir ada pemasaran mikro. Pemasaran mikro melihat aktivitas individu dalam pemasar di seluruh sektor ekonomi. Pendekatan ini masih lebih terfokus secara sempit daripada pemasaran terkonsentrasi. Pemasaran mikro melibatkan penargetan calon pelanggan pada tingkat yang sangat dasar seperti kode pos, pekerjaan tertentu, atau gaya hidup. Segmentasi pasar dibagi menjadi 2, yaitu konsumen dan pasar bisnis. Yang pertama, pasar konsumen. Sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual dan diproses lebih lanjut. Ini artinya pasar jenis ini adalah jenis pasar yang lumrah kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, pasar bisnis merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Ini artinya sang pembeli tidak menggunakan langsung barang yang dibelinya, melainkan akan digunakan untuk produksi produk baru yang akan dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel segmentasi pasar. Dalam pemasaran konsumen, variabel segmentasi utama mencakup berbagai unsur, yaitu 1. Segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis, pasar dibagi menjadi unit geografis yang berbeda. Misalnya benua, negara, wilayah, daerah, kota, lingkungan, dan iklim. Perusahaan bisa memilih salah satu wilayah geografik tersebut atau beroperasi di semua wilayah dan memerhatikan perbedaan antar wilayah geografis dalam hal kebutuhan dan keinginan. Sebagai contoh, Campbell menjual sup Cajun Gumbo di Louisiana dan Mississippi serta sup Nacos Pisier di Texas dan California. Yang kedua, ada segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel demografis yang mencakup usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, dan siklus hidup keluarga, pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan. Faktor demografik ini yang paling sering digunakan dalam segmentasi dikarenakan perbedaan kebutuhan, keinginan, dan laju penggunaan konsumen paling dekat dengan perubahan demografis. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis, pasar menjadi kelompok berbeda berdasarkan yang pertama, kelas sosial atau social class meliputi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, dan sebagainya. Yang kedua adalah gaya hidup atau lifestyle, meliputi actualizer, fulfilled, believers, achievers, dan sebagainya. Yang ketiga adalah karakteristik kepribadian atau personality, diantaranya meliputi introvert, extrovert, otoriter, ambisius, dan sebagainya. Perbedaan kelas sosial menyebabkan berbeda dalam preferensi mobil, busana, perabot, rumah tangga, dan sebagainya. Yang keempat adalah segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon konsumen terhadap suatu produk. Kelompok segmentasi perilaku diantaranya waktu pembelian atau occasion, manfaat yang dicari atau benefit sought, status pengguna atau user status, tingkat pengguna atau usage rate, dan kesetiaan pengguna atau loyalty status.
di mana perusahaan akan mengetahui konsumen potensial dari respon yang mereka tunjukkan saat melihat peluncuran produk baru. Sebenarnya, apapun segmentasi dan target yang ditentukan, yang terpenting adalah menyesuaikan tahapan pada khalayak. Bagaimanapun mereka masuk sebagai sasaran utama dalam perputaran bisnis, pengusaha akan melakukan pengembangan peluang sekecil apapun. Pada pasar bisnis juga terdapat variabel segmentasi, diantaranya 1. Demografi konsumen bisnis yang meliputi industri, ukuran perusahaan, dan lokasi. Yang kedua, karakteristik operasi meliputi teknologi, status pengguna atau bukan pengguna, dan kemampuan pelanggan. Yang ketiga ada pendekatan pembelian meliputi organisasi fungsi pembelian, struktur kekuasaan, sifat hubungan keluar, kebijakan pembelian umum, dan kriteria pembelian. Yang keempat ada faktor situasional yang meliputi urgensi, aplikasi khusus, dan ukuran pesanan. Yang kelima ada karakteristik pribadi yang meliputi kesamaan pembeli dan penjual, sikap dalam menghadapi resiko, dan loyalitas atau kesetiaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis segmentasi. Yang pertama itu mengidentifikasi segmen pasar. Pengertian segmentasi pasar merupakan sebagai kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan antara pembeli dari pasar. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah bagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Berikut beberapa syarat segmentasi yang efektif. Nah, yang pertama itu dapat diukur, ukuran daya beli dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Kedua, dapat dijangkau. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Ketiga, cukup besar atau substansial. Segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai dilayani oleh program pemasaran yang sesuai. Yang keempat, dapat dibedakan atau differentiable. Differentiable berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan atau actionable berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dalam kenyataan, perusahaan dapat mengikuti salah satu di antara 5 strategi peliputan pasar, yaitu pertama, konsentrasi pasar tunggal. Ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam suatu kegiatan bagian dari pasar. Biasanya perusahaan yang lebih kecil melakukan pilihan ini. Kedua, spesialisasi produk. Sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi satu jenis produk. Salah sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi mesin listrik bagi sekelompok pelanggan. Ketiga, spesialisasi pasar. Salah sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat segala macam mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok pelanggan yang kecil. Yang ketiga, spesialis selektif. Sebuah perusahaan bergerak dalam berbagai kegiatan usaha yang tidak ada hubungan dengan yang lainnya, kecuali bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik. Yang terakhir ada peliputan keseluruhan yang lazim dilaksanakan oleh industri yang lebih besar untuk memenuhi pasar. Mereka menyediakan sebuah produk untuk setiap orang sesuai dengan daya beli masing-masing. Identifikasi segmen pasar, penetapan sasaran, diferensiasi, dan positioning. Menargetkan segmen pasar terbaik dengan mengevaluasi hal-hal berikut. 1. Ukuran dan pertumbuhan segmen untuk menganalisis penjualan segmen terbaru. Tingkat pertumbuhan dan keuntungan yang diharapkan untuk setiap segmen. 2. Daya tarik struktural segmen untuk mempertimbangkan efek-efek dari kompetitor, ketersediaan produksi substitusi, serta kekuatan penjual dan pembeli. Ketiga, tujuan perusahaan dan sumber daya untuk memeriksa keterampilan perusahaan
dan sumber daya yang dibutuhkan agar sukses pada segmen tersebut, menawarkan nilai yang membuat mendapatkan keuntungan dibandingkan kompetitornya. Berikut ini ada diferensi produk. Diferensi produk merupakan pembeda antara produk jenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Pembeda tersebutlah yang dapat meningkatkan penjualan dan tentunya keuntungan pun akan bertambah. Kemudian ada positioning. Positioning adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang bernilai. Fokus utama dalam model pemasaran ini adalah pendekatan melalui audiensnya, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis dari suatu produk agar penyampaian pesannya lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. Kemudian, evaluasi untuk menentukan target pasar. Mengevaluasi kembali kebutuhan serta ketertarikan target pasar yang menjadi target sasaran terhadap produk yang Anda tawarkan. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan langkah ke depan, apakah melanjutkan bisnis atau tidak. Saya di sini akan menjelaskan tentang 4 strategi penetapan sasaran pasar. Yang pertama adalah definisi dari mass marketing atau pemasaran massal. Mass marketing adalah penjual bisa mengabaikan perbedaan segmen dan menetapkan sasaran secara luas dengan menggunakan pemasaran tanpa diferensiasi. Pasar luas dalam pemasaran yang sudah terbagi berdasarkan segmented market dalam artian pasar luas pada kategori tertentu. Bisnis yang menggunakan mass marketing dalam menentukan target pasar tentu merupakan bisnis besar yang menyasar semua orang untuk membeli produknya. Contohnya, Indomie adalah perusahaan yang tidak membedakan latar belakang dari konsumen. Harganya cukup terjangkau hingga orang kalangan bawah, menengah hingga atas mampu menyantap mie instan dalam kemasan ini. Tak heran bila produk ini menyebar luas ke seluruh Nusantara sampai ke ekspor ke berbagai negara lain. Selanjutnya, pengertian differentiated marketing. Mengembangkan penawaran pasar berbeda untuk beberapa segmen. Perusahaan yang memproduksi banyak produk dengan bauran pemasaran yang berbeda yang dirancang untuk memenuhi segmen yang lebih kecil. Contohnya, dalam hal Coca-Cola juga tidak hanya memproduksi Coca-Cola saja, akan tetapi juga melakukan produksi dari beberapa macam produk lain seperti Fanta, Sprite, dan juga lemon tea. Dalam hal ini, biaya yang dilakukan pengorbanan pada biaya riset, pengembangan produk yang baru, hingga biaya yang melakukan modifikasi dari produk yang dimiliki. Ketiga, pengertian niche marketing atau pemasaran ceruk adalah pemasaran yang memerlukan fokus pada satu atau beberapa segmen pasar saja. Lingkup niche marketing biasanya lebih kecil karena fokus pada segmen pasar tertentu dan fokus hanya pada kebutuhan atau keinginan tertentu saja. Contohnya adalah Asus mengeluarkan produk laptop ROG atau Republic of Gamer yang memang membuat produk yang memenuhi kebutuhan para gamer profesional. Tidak hanya laptop, namun juga banyak produk yang memang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan gamer seperti aksesoris gaming. Keempat, pengertian mikro marketing atau pemasaran mikro adalah praktik penghantaran produk dan program pemasaran untuk memenuhi seluruh individu dan lokasi tertentu pemasaran. Pasar mikro meliputi pemasaran lokal dan individual. Apa sih pemasaran lokal itu? Pemasaran ini merupakan pemasaran yang didasarkan pada satu wilayah, di mana perusahaan cenderung tidak melakukan ekspansi di luar wilayah tersebut. Pemasaran ini dilakukan pada umumnya pada produk-produk yang mengambil ciri khas daerah masing-masing. Contohnya yogurt tempat oleh-oleh khas Bali. Apa sih pemasaran individual? Pemasaran individual itu bagaimana produk baik itu barang atau jasa dibuat persis seperti yang diinginkan oleh seseorang dan bersifat unik. Tipe pemasaran ini biasanya bersifat pesanan konsumen kepada produsen dengan spesifikasi produk sesuai keinginan dan kebutuhan dari konsumen tersebut secara individu. Contohnya wedding organizer yang melayani konsumennya sesuai dengan permintaan konsep yang diinginkan. Konsumen satu dan konsumen lain tentunya memiliki konsep yang berbeda-beda. Dan contoh lain dari mikromarketing atau pemasaran mikro adalah perusahaan Unilever. Di Indonesia misalnya Unilever memiliki 4 merek sampo untuk 4 segmen konsumen yang berbeda. Ada Sunsilk untuk mereka yang khususnya perempuan yang memiliki rambut
hitam panjang dengan masing-masing manfaat yang ditawarkannya. Ada clear untuk kaum muda, pria dan wanita dengan manfaat utamanya anti ketombe. Ada Lifebuoy yang dulunya adalah merek sabun tapi dikembangkan menjadi sampo untuk keluarga yang ingin memiliki rambut sehat, harum dan bebas kuman. Serta Dove untuk mengatasi rambut masa kini dengan segala masalahnya, khususnya rambut rusak, rambut yang menggunakan hair coloring, dan lain-lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keberhasilan strategi penetapan sasaran pasar. Nah, teman-teman, sebagai produsen atau perusahaan, kita itu perlu mengetahui target pasar kita dan membandingkannya dengan jati diri perusahaan kita. Apakah jati diri perusahaan kita itu mampu bertahan dalam pasar yang kita targetkan. Nah, untuk itu kita perlu menyusun strategi penetapan sasaran yang terbaik. Untuk menghasilkan strategi yang berhasil dan kuat, kita perlu memperhatikan 5 hal. Yang pertama itu ada sumber daya perusahaan. Nah, dalam sumber daya perusahaan itu kita harus melihat bagaimana kinerja human capital perusahaan kita, bagaimana karyawan-karyawan kita itu bekerja, kemampuannya, keterampilannya, serta komitmennya dalam menempatkan perusahaan dan mendorong perusahaan tersebut agar mampu bersaing di pasar yang ditargetkan. Kemudian yang kedua, ada keberagaman produk. Bagaimana kita memproduksi produk-produk yang bermacam-macam namun sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga ada produk life cycle. Di sini kita perlu memperhatikan tahapan-tahapan siklus hidup produk yang kita produksi. Bagaimana di tahap introduction, misalkan di tahap introduction bagaimana produk kita menghabiskan banyak biaya, ya kan? Kemudian di tahap pertumbuhan apakah produk kita itu mampu menghasilkan profit di pasar tersebut. Kemudian di tahap maturity apakah produk kita itu mampu menjadi market leader di pasar yang akan kita targetkan. Kemudian apakah produk kita itu akan mengalami kemunduran atau punah di pasar yang akan kita targetkan. Kita harus memperhatikan itu, teman-teman. Yang keempat ada keberagaman pasar. Kemudian yang kelima ada strategi pemasaran kompetitif, yaitu di mana pada strategi pemasaran kompetitif ini perusahaan itu atau kita sebagai produsen itu harus memperoleh banyak informasi mengenai para pesaing kita. Kita harus juga mempelajari bagaimana para pesaing kita itu menjalankan bisnisnya, mulai dari produk mereka tuh seperti apa, harga mereka, bagaimana mereka mempromosikannya, terus saluran distribusi mereka itu di mana aja. Kita harus mempelajarinya terus membandingkannya dengan caranya kita berbisnis atau produk kita. Kemudian seperti kita kopi, namun kita inovasikan agar produk kita itu terjual laku di pasar yang ditargetkan. Lalu yang kedua ada langkah-langkah diferensiasi dan positioning. Nah, langkah-langkah diferensiasi dan positioning ini diperlukan agar untuk menciptakan citra perusahaan itu naik di mata masyarakat atau bagus di citra masyarakat dan melekat di otak mereka atau menjadi mind share-nya mereka. Bagaimana nih kita membuat produk-produk kita itu menjadi beragam dan bervariasi, maka kita memerlukan langkah-langkah diferensiasinya. Terus bagaimana produk kita itu mampu menjadi pilihan pertama di masyarakat, maka kita memerlukan langkah-langkah positioning yang tepat. Di sini ada 4 step. Yang pertama mengidentifikasikan sekumpulan kemungkinan diferensiasi sehingga menciptakan keunggulan kompetitif bagi kita sendiri. Kemudian di step kedua, memilih keuntungan untuk membangun posisi. Yang ketiga, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Dan yang keempat, memilih keseluruhan strategi positioning. Positioning strategi. Pertama ada positioning dengan atribut produk spesifik. Merupakan memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat, misalnya lambang, warna, keberadaan, simbol, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan nilai personal yang melekat di benak pelanggan. Kedua ada positioning dengan benefit. Memposisikan produk dengan memiliki manfaat yang lebih banyak padahal memiliki fungsi yang sama. Misal produk obat merek A mengklaim untuk menyembuhkan sakit kepala, namun merek B mengklaimnya menyembuhkan sakit kepala, flu, demam, dan aman digunakan. Terlihat perbedaannya. Ketiga ada positioning harga dengan kualitas terbaik. Produk dengan harga yang lebih murah dan
membuat produk tersebut lebih melekat di benak pelanggan. Keempat, ada positioning dengan kategori pengguna. Strategi ini biasanya membutuhkan brand ambassador atau model untuk mewakili iklan perusahaan. Misalnya, produk kecantikan biasanya model untuk artis-artis, dan misalnya produk minuman yang berenergi memakai atlet. Setiap tokoh iklan yang dipilih biasanya memiliki kekuatan tersendiri untuk mengangkat citra produk tersebut. Yang kelima adalah positioning melawan kompetitor lain. Strategi ini membuat produk memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada produk pesaing utama. Contohnya itu Samsung dan Apple. Samsung seringkali menggunakan iklan-iklan profesional yang secara gamblang menyindir produk terbaru dari Apple. Begitu pula juga Apple pernah menyindir smartphone bersistem operasi Android. Dan yang terakhir ada positioning kategori produk. Strategi ini berusaha menempatkan suatu produk sebagai market leader dalam suatu kategori produk tersebut. Biasanya, model bisnis yang menggunakan strategi ini hanya fokus pada satu merek, walaupun sebenarnya mereka memiliki beberapa merek lainnya. Contohnya itu produk Indofood yang fokus mengembangkan merek Indomie. Kenyataannya Indofood juga memiliki beberapa merek mie lainnya seperti Supermie, Sarimi, Sakura, dan masih banyak lagi. Jadi kan guys, tadi kita udah belajar ya materi tentang strategi pemasaran STP atau yang kita kenal deh segmentasi, targeting, positioning ya. Gimana kalau kita analisa suatu iklan usaha McDonald dengan segmentasinya, targetingnya, positioningnya mereka? Tapi gue nggak ngerti ya segmentasi McDonald itu kayak gimana sih? Kalau dilihat dari iklannya McDonald, mereka itu dalam mensegmentasikan pasar-pasarnya itu sangat cerdas dan kreatif, dimana mereka mengelompokkan peluang-peluang usaha tersebut, kemudian mereka identifikasikan dan mereka pahami tentang demografinya, geografisnya, terus psikografinya, dan mereka implementasikan, mereka susun menjadi konsep iklan yang sangat bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Contohnya deh, dari segmentasi geografinya ya, segmentasi geografinya, iklan McDonald di Indonesia itu banyak menggunakan daerah-daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Outlet-outlet mereka kan banyak ya, ada di berbagai daerah Indonesia. Nah, dari berbagai daerah tersebut, saat mereka melakukan pengiklanan, mereka juga mencantumkan ciri khas budaya daerah-daerah tersebut. Terus kemudian dari segmentasi demografinya, iklan McDonald itu ditayangkan dengan konsep kalau produk-produk mereka itu dapat dinikmati oleh semua kalangan dari anak-anak, orang dewasa sampai lansia, ya kan? Kemudian kalau dari segmentasi psikografinya, iklan McDonald itu fokus untuk menanyakan bahwa produk mereka itu dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat dari gaya hidup yang tinggi sampai yang biasa saja gitu loh. Karena kan konsepnya pasti McDonald dari luar negeri otomatis harga mahal. Yang bisa menikmati hanya orang-orang yang berkehidupan mewah, glamor gitu kan. Tapi ternyata enggak, karena di McDonald juga suka ada diskon, promo gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya nih kita bakal membahas strategi targetingnya. Kira-kira menurut kalian strategi targeting dari iklannya McDonald itu seperti apa? Kalau menurut gue sih targeting iklan McDonald itu dibuat sebagus dan semenarik mungkin supaya tuh masyarakat makin mau makan di McDonald ini ya. Terus targetnya itu dari mulai anak-anak, pria dan wanita dari berbagai kalangan umur tanpa ada batasan budaya untuk bisa konsumsi makanan di sini. Terus di McDonald ini juga menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Buktinya itu mereka tuh membuat berbagai menu Nusantara. Salah satunya itu ada burger nasi goreng sama McFlurry udang pedas, kayak gitu sih. Berarti makanan mereka itu dikonsepkan dengan rasa yang bersahabat dengan lidahnya Indonesia. Betul. Mantap sekali. By the way, kalau dari segi positioningnya itu McDonald kayak gimana sih? Dalam positioning strategis, McDonald memposisikan dirinya sebagai restoran berbiaya rendah yang ramah keluarga dalam bisnis makanan cepat saji serta memiliki kualitas terbaik. Selain itu, yang membuat konsumen selalu ingat akan brand McDonald adalah dalam iklannya memiliki jingle yang unik, yang mudah diingat oleh konsumen, serta selalu ada di benak konsumen.
logo yang dimiliki McDonald juga memberikan salah satu sebagai masyarakat, yaitu dengan dominasi warna merah. Dan di logonya itu ada kayak gambar boneka atau badut gitu kan. Dan itu benar-benar yang masyarakat akan pikir ini tuh produk yang diproduksi oleh McDonald. Berarti maskot khasnya McDonald yang diingat orang-orang tuh badut sama lambang M besar ya? Iya. Itu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat.